Saya minta kepada Presiden Republik Indonesia bentuk tim independen. Walaupun ini perkara gampang, tapi akan rumit karena dibuat balilut. Iya. Karena saling sandra menyandra. Iya. Makanya saya katakan bentuk tim independen. Tidak mungkin ini bisa diungkap dalam waktu cepat karena ini akan sandra menyandra kepentingan. Ini pasti sandra menyandra. Makanya saya bilang Bapak Presiden mohon bentuk tim independen melibatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara dan praktisi maupun akademisi lainnya supaya terbuka dan terang, bebas intervensi. Kalau jujur nih Pak Profesor, andaikan didatangkan satu tim dari Polsek Siborong-Borong kampung saya, setengah hari selesai itu. Tetapi karena ini syarat intervensi, ada yang berusaha terus menutupi, saya berusaha terus membuka, maka tidak jadi-jadi barang itu. Kepada para pelaku yang telah menghabisi nyawa daripada almarhum Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat, sadar dan bertobatlah. Anda mungkin berpikir bisa lari, tapi saya katakan dimanapun Anda, kami akan buru dan Tuhan melihat apa yang saudara perbuat. Dia punya anak 4, dengan dia hanya seorang guru tenaga honorer, cuma 300.000, tapi dia kerja serebutan lagi, suaminya juga kerja serebutan, 4 anaknya jadi. Yang pertama sarjana pertanian, yang kedua almarhum ini polisi, yang ketiga sarjana kesehatan, yang keempat polisi lagi. Jadi 2 laki-laki putranya dipersembahkan untuk negara bekerja di institusi polisi. Bukankah ini pahlawan? Terima kasih kepada Presiden, terima kasih kepada Panglima, terima kasih kepada DPR, terima kasih kepada Kapolri, Menko Polhukam dan sebagainya. Karena begitu bahagianya kita, terima kasih kepada rakyat dan netizen, terima kasih kepada pers, media cetak elektronik, sehingga terwujudlah semua satu persatu perjuangan kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi. Jadi kalau yang belum biasa dia kaget tiba-tiba digebrak gitu ya. Kita kedatangan seorang pengacara yang saat ini barangkali paling hot di Indonesia ya kan, Bang Kamarudin ya. Silakan berikan penjelasan. Pertama, tidak ditemukan otaknya. Yang ditemukan adalah ada semacam retak 6 di dalam kepala itu. Kemudian diraba-raba kepalanya itu, ternyata di bagian belakang ada benjolan sedikit bekas lem. Nah, lemnya dibuka, ternyata ada lubang. Lubangnya disonde itu maksudnya ditusuk pakai seperti sumpit itu ya, ada alatnya, disonde ke arah mata mentok, tapi disonde ke arah hidung ternyata tembus, yaitu adanya jahitan yang sebelumnya dipoto ketika berulang kali saya berikan kepada media, itu bekas lubang peluru yang ditembak dari belakang kepala. Dengan posisi agak tegak lurus. Nah, inilah salah satu bukti yang membantah penjelasan Karopenmas bahwa menembak dari atas ke bawah. Kemudian setelah catatan-catatan ini selesai, malamnya itu langsung segera saya perintahkan buatkan dalam berita acara dan tuangkan dalam akte notaris. Jadi sudah dalam akte notaris ini. Kemudian otak sudah tidak di dalam, tetapi diperiksa ada 6 retakan akibat daripada dugaan peluru yang dari belakang itu di dalam. Nah, kemudian masuklah kepada arah bawah. Dari bawah tulang rahang ini ada tembakan lurus ke sini. Ke bibir, makanya ada sobekan di bibir. Jadi tembakannya dari arah leher. Pelurunya itu kaliber berapa ya? Kecil ya? Berarti? Saya tidak tahu, tapi di ukuran apanya itu, ukuran sobekan daripada peluru itu ada. Baik ukuran sobekan daripada leher sini maupun sobekan di dalam bibir sini ada. Dan yang berakibat giginya berantakan. Dan itu dari jarak dekat juga berarti? Ya, kalau dari bawah leher ya tentu dekat. Berarti kan ada kemungkinan pistolnya itu menempel di sini. Kecuali kalau tembakannya misalnya dari atas, dari bibir ke leher, maka bisa dekat bisa jauh. Nah, tetapi kalau dia tembakannya misalnya dari bibir ke leher, maka harusnya ada serpihan atau jatuh ke dada, karena kan lurus ke leher kan gitu kan, harusnya jatuhnya ke sini. Tetapi ini tidak dari leher ke tidak ditemukan. Nah, tidak ditemukan. Jadi kan kalau dia lurus ke leher begini kan harusnya di sini ada kerusakan kan gitu. Ada tembusan dong, pelurunya nembus ke sini kan gitu. Jadi menurut dokter itu tuh dari leher ke sini. Kemudian ada lagi tembakan ketiga, itu dada. Dada juga lurus. Dada kanan kiri. Di dada itu, pada dada kanan
2 cm di bawah puncak bahu, luka jahit campur lem, ada 3 jahitan, simpul benang berwarna hitam, bentuk tidak beraturan tapi dan tidak rata, ukuran 1 cm kali 0,5 cm. Kemudian terdapat luka otopsi sepanjang dada dan perut. Kemudian penjelasan otopsi, dokter menjelaskan dada kanan tidak simetris antara kanan dan kiri dan di dada kanan tidak ada luka. Kemudian dada kiri terdapat luka tembak masuk dan ada luka lubang. Jadi dada kiri. Dada kiri, ya? Nah, di dada kiri di sini. Kiri itu jantung ya? Iya. Kemudian penjelasannya terdapat tulang dada. Kemudian terdapat plastik ketika diangkat, ada jaringan otak. Jadi otak itu ada di dada. Nah, apakah ini standarnya forensik? Saya nggak paham. Otak harusnya di kepala, ditaruh di dada. Kemudian lidah, paru dan jantung menjadi satu bagian. Kemudian ada luka di paru kiri pada permukaan berwarna ungu pucat kehitaman, ada luka sayatan menunjuk bekas operasi. Kemudian pada pemijatan paru kiri tidak keluar apa-apa. Paru kanan warna ungu pucat plus coklat kenyal, pada pemijatan tidak ada keluar apa-apa. Kemudian jantung, dokter memastikan pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, warnanya coklat homogen. Itu penjelasan tentang dada. Kemudian masuklah kepada lengan. Kemudian itu di leher kanan atas. Kemudian di lengan bawah kiri, bagian bawah samping kanan dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka. Ini lengan bawah kiri ya. Berarti lengan bawah kiri itu ini. Lengan bawah kiri samping kanan dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka berbentuk lubang dikelilingi lem lecet ukuran 0,5 cm dalam kurung tembak masuk. Tembus sedalam 6 cm. Pergelangan kiri dalam luka terbuka tapi tidak rata, pergelangan patah tulang. Ini ada patah tulang ini. Jadi tulang yang ini patah. Ini kan ada 2 tulang ini kan? Dia patah dia, tulang radius ujung dalam, tutup kurung dengan sudut 45 derajat untuk tangan ini. Kemudian kelingking kiri. Kelingking kiri, ruas ujung kanan ujung luka terbuka tapi tidak rata. Saya ulangi ya, ruas ujung kanan ujung luka terbuka tapi tidak rata. Tulang kelingking patah ukuran 2 kali 0,7 cm dalam kurung patah tulang terbuka pada ruas jari kelingking. Nah, ini kelingking nih, patah dia ini kan gitu ya. Patah tulang ya. Siapa yang mematahkan itu? Karena pelurunya kan bukan ke sini tadi kan, ke sini ya. Pelurunya pergelangan bukan kelingking. Tapi yang patah kelingking. Siapa yang mematahkan jari kelingking ini kan gitu, karena ini kan tidak kena tembak. Yang kena tembak kan lengan bawah kiri. Kemudian jari manis terdapat luka terbuka antara sisi bawah dan atas. Jari manis kiri. Jari manis kiri ini. Ada ini luka, yang saya tunjukkan dulu foto-fotonya somplak itu kan, yang seperti kuku tercabut itu kan gitu. Nah, kemudian pergelangan tangan kiri sejajar dengan ibu jari terdapat luka memar. Pergelangan tangan kiri sejajar dengan ibu jari. Nah, berarti ini nih. Tulang yang ini yang atas ini ya. Jaringan di bawah kuku jari manis dan kelingking terdapat resapan darah. Maksudnya dia berdarah dia. Nah, makanya ketika dibuka hari Minggu tanggal 10 oleh wanita-wanita pemberani kan masih bercucuran darahnya. Nah, kemudian yang ketika mereka meminta izin memasukkan formalin, polisinya keluar sebentar, kan gitu. Di situ kan masih bercucuran darahnya. Kemudian belakang telinga dan rambut terdapat jahitan hasil otopsi postmortem pertama. Nah, itu yang sobek kurang lebih 1 jengkal itu. Menurut mereka itu adalah hasil postmortem yang pertama atau hasil otopsi yang pertama kan begitu ya. Kemudian belakang rambut kepala bawah sisi kiri terdapat luka berbentuk lubang lem lecet gitu ya. Jadi ada lem lecet gitu. Ini ada lubang tapi di lem gitu ya, melingkari lubang. Jadi lubangnya itu di lem. Kemudian dalam kurung tembak masuk tembus sudut 60 derajat kanan bawah ke kiri. Kanan ke kiri. Kanan berarti ini kan? Kanan ke kiri. Hidung. Itu ya. Gini ya dia ngambilnya. Jadi dia nggak lurus begitu tapi gini. Betul. Kemudian punggung kanan terdapat luka terbuka, pipi rata yang telah dirawat setelah dibuka. Diduga postmortem pertama untuk melihat ada peluru atau tidak. Kemudian anus dan alat vital kelamin tidak ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian tungkai bawah kiri sisi luar di atas mata kaki terdapat luka terbuka pipi rata, dasar tulang berwarna putih. Catatannya mereka belum mengerti dengan apa. Jadi dia bikin note dikonfirmasi untuk di PA kembali, penelitian kembali di Jakarta. Tapi sampelnya sudah diambil. Kemudian lipatan paha dalam kiri berwarna lebam kehitaman yang terdapat resapan darah. Note atau catatan dikonfirmasi untuk di PA kembali. Jadi di lipatan kaki itu ada resapan darah. Seperti juga di jari kelingking. Nah, pertanyaannya siapa yang membuat ini ada resapan
resapan darah karena ini kan jauh dari peluru nih, karena ini kan di kaki kiri nih kan. Apakah karena benturan, apakah karena benda tajam. Kemudian masuk lagi sampel perut kanan atas untuk dipihak kembali. Jadi ada sampel dari perut kanan diambil untuk diteliti, untuk mencari tahu sebab-sebab mengapa ini perutnya ini waktu itu kan dipoto kan ada semacam kebiru-biruan. Jadi ini kan permintaan saya kepada memar gitu ya, kepada dokter supaya diambil sampelnya kan gitu. Nah kemudian otopsi dalam. Pada saat organ dibuka terdapat plastik bening untuk menghindari cairan formalin keluar. Jadi di dalam organnya itu dipasang plastik kurang lebih begitu supaya mungkin ketika diisi formalin nggak keluar. Itu juga mungkin makanya dilem ini. Jadi ada lem semua di sepanjang apa ini sayatan dari bawah leher ini sampai ke bawah perut kan gitu. Nah, kemudian dada kanan ditemukan fraktur pada iga 3 dan kanan atas dengan kiri bawah belakang berakhir di ICS dan punggung sisi kanan. Kemudian belakang kepala terdapat luka tembak masuk. Pemeriksaan luka luar nomor 20 pada sudut kiri atas belakang ke kanan depan bawah menembus hidung sepanjang 12 cm. Catatan awalnya disonde untuk memeriksa apakah menembus mata kanan bawah depan, namun tidak ditemukan hambatan yang diperoleh peluru yang menembus kepala belakang saat di dalam kepala yang menembus ke hidung. Kemudian pada mulut tulang rahang bawah patah. Jadi tulang rahang bawah patah, namun mulut tidak bisa dibuka pada pemeriksaan luar. Ya, ini yang kami katakan dulu kenapa ini rahangnya dislokasi. Apakah rahangnya dislokasi karena kekerasan atau apakah karena tembakan dari bawah ini? Nah, seharusnya kalau ditembak dari ini kan tulang rawan ini, lunak ini kan tembus ke bibir, harusnya tidak sampai patah rahang ini. Kemudian pada mulut tulang rahang bawah patah, namun mulut tidak bisa dibuka pada pemeriksaan luar. Mulutnya udah nggak bisa dibuka, udah keras gitu ya. Kemudian pada bibir bawah kiri berarti ini ya, terdapat luka menembus kulit, mematahkan tulang rahang. Jadi tulang rahangnya ini patah maksudnya gitu ya. Kemudian tembus di leher sisi kanan. Jadi dari sini ke sini. Pada bibir bawah kiri terdapat luka menembus kulit, mematahkan tulang rahang, tembus di leher sisi kanan bawah. Arahnya sonde pada pemeriksaan dalam dan kiri, atas depan ke kanan, bawah depan dengan sudut 45 derajat dengan panjang 6 cm. Kemudian yang ke 6, tulang tengkorak belakang bagian dalam patah atau oksipital. Luka berbentuk lubang yang membentuk corong ke arah dalam 2 cm, diikuti retak tulang sekitar sampai basis krani. Nah, itulah penjelasannya. Maka pelurunya itu 4. Satu dari belakang ke depan, tembus ke hidung. Satu dari rahang. Sini 45 derajat. Kalau tadi 60 ke hidung, ini 45. Kemudian ini datar. Dari yang dada kiri ini ya, ke belakang. Kemudian tangan kiri. Tangan kiri sini ya. Jadi 4 peluru. Nah, 4 peluru. Pertanyaannya, kenapa lukanya jauh lebih banyak daripada 4? Kan begitu. Apa saja sih lukanya? Lukanya itu kan antara lain di bawah mata, di kantong mata, terus di atas alis. Kemudian ada lagi di bahu. Sedangkan tembakan tadi kan ini. Kenapa ke sini ada luka terbuka yang diambil sampel? Di paha. Kemudian kenapa ada lagi luka di jari kelingking dan jari manis? Di paha tadi, paha lipatan dalam. Kemudian kenapa ini patah? Apakah ini patah akibat peluru? Rasanya tidak, karena pelurunya itu kan sudah disonde dia, tembus dia, tidak menyebabkan patah, tapi ini kok bisa patah kan gitu. Nah, kemudian ada lagi di lipatan paha kiri. Kemudian ada lagi di pergelangan kaki kiri. Nah, yang tidak bisa dijelaskan, harus memerlukan penelitian kembali kan gitu. Mereka menyebutnya PA kan gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ada sobekan di urat nadi bawah yang diperkirakan untuk memasukkan formalin. Sesuai penjelasan Karopenmas kan begitu. Kemudian kaki kanannya ini tidak lurus lagi. Dulu waktu dilahirkan sempurna, waktu melamar polisi sempurna, tapi ketika meninggal tidak sempurna lagi. Nah, ini belum bisa dijelaskan. Kaki kanannya kenapa? Bengkok gitu. Bengkok sudah. Kaki kanannya bengkok. Tidak lurus, tapi kalau kaki kiri lurus. Padahal yang mengalami kekerasan atau sebelah kiri. Ada sebelah kiri, tetapi kanan ini ada apa? Ini menjadi tidak lurus. Nah, kan harus ada penjelasan ilmiah.
tentang ini. Nah, itulah antara lain yang bisa saya jelaskan berdasarkan hasil pekerjaan dokter-dokter maupun ahli kesehatan kita yang bekerja sama dengan dokter-dokter forensik yang dari RSPAD, dari RCM, dari Andalas, dari Bali, dan entah dari mana lagi tuh, karena yang hadir cuma ada 4 waktu malam hari itu. Oke, Bang, kita bicara time frame kalau begitu ya. Ya. Dari penjelasan Komnas HAM, menurut mereka yang sudah memeriksa 20 CCTV yang diberikan oleh pihak Polri, itu dikatakan bahwa ketika mereka datang dari Magelang pukul 15.30 kurang lebih ya, itu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bugar. Apa buktinya? Ya, CCTV itu menurut. Ya, apakah CCTV-nya sudah diperiksa, sudah diuji oleh ahli digital forensik? Oke, nah makanya nanti abang jawab itu dulu. Siap, Saya kan sampaikan dulu yang disampaikan. Baik Komnas HAM maupun Kompolnas ini kan seperti bemper buat polisi. Apalagi kalau kita lihat pernyataan Benny Mamoto ya, tiap hari dia tampil di TV, terus mengulangi pernyataan membela polisi seolah-olah ini polisi ini disamakan semua, padahal ini kan hanya 1-2 orang. Pertanyaannya, kapan Benny Mamoto bekerja? Kalau tiap hari dia tampil berdialog di televisi, apakah fungsi Komnas HAM itu berdialog di televisi tiap hari? TV seolah-olah saya berulang kali nampil, padahal bajunya kan itu juga. Satu baju warna hitam yang Bapak munculkan tadi, satu baju warna merah. Kan itu terus bajunya. Jadi salah perkataan Denny Siregar yang mengatakan saya nyaman di depan kamera atau cari panggung. Saya tidak pernah cari panggung. Ratusan kali saya tiap hari diundang untuk tampil di TV. Saya belum pernah mau. Yang saya sodorkan adalah rekan-rekan saya 7 orang. Saya sendiri kerja terus tiap malam, saya sampai tidak tidur 1 minggu untuk mengumpulkan bukti sebanyak ini. Ini bukti saya nih. Jadi saya tidak berspekulasi, tapi semua ini bukti otentik. Bapak boleh lihat ini. Itu bukti otentik semua sebanyak itu. Saya mendapatkan membrainstorming 11 saksi bagaimana supaya mereka yang tadinya takut mengatakan yang benar, saya brainstorming dia untuk berkata jujur tentang apa yang dilihat, didengar dan dialami. Itu kan bukan pekerjaan mudah. Memotivasi orang-orang yang takut kan begitu. Saya harus masuk ke pelosok Jambi yang jalannya atau infrastrukturnya masih sangat jelek, cuma bisa 5-10 km per jam, saya goyang-goyang begini di jalan sampai kadang jam 4 pagi gitu loh kan. Orang kan nggak tahu. Tapi ada yang berani-berani mengatakan saya cari panggung. Selebihnya itu, Prof, saya doorstop. Kalau doorstop itu kan kalau sudah ratusan sampai ribuan orang misalnya mengepung saya di pintu baris krim itu, apa saya bisa menghindar lagi? Saya kan harus memberikan percayaan. Dan mereka itu kan di undang-undang loh, Undang-Undang 40 tahun 1999, mereka berhak mendapatkan informasi. The right to information, bahkan hak asasi itu. Hak asasi juga, dan mereka itu profesinya memang untuk memburu informasi untuk diberitakan ke masyarakat. Terkait juga dengan Undang-Undang Transparansi Informasi Publik. Dan ini sejalan juga dengan amanat daripada Presiden RI, buka seterang-terangnya, jangan ada ditutupi. Berarti saya melaksanakan isi amanat Presiden RI kan begitu? Bukan, amanat konstitusi, undang-undang, dan presiden. Itu urutannya begitu ya, karena Prof kan ahlinya di situ kan, jadi urutannya begitu, konstitusi, undang-undang dan amanat presiden kan gitu. Siap. Oke. Jadi saya nggak bisa bicara time frame ya, karena di berita itu kan Komnas HAM dengan yakinnya mengatakan bahwa 15.30 katanya datang dari Magelang, nggak ada edit, ini nggak ada editnya katanya 15.30. Bahkan dikatakan pada 15.43, bukan 15.43, 16.43, 17 menit sebelum jam 5 sore, itu masih berhubungan dengan Vera Simanjuntak. Salah, itu ada sekitar berapa puluh kali miss call. Ini ya dicatat ya. Ada berapa puluh kali miss call, saya total 23. Miss call ini datang ke handphonenya Vera atau kekasihnya. Tetapi miss call ini tidak beraturan. Contoh misalnya 16, 16.10, 16.20. Sudah 16.20 balik lagi 16.05 misalnya gitu. Miss callnya itu tidak beraturan, tapi sekali masuk berat gitu loh. Jadi tidak beraturan masuknya. Nah, pertanyaannya ada apa? Berarti diduga handphone ini sudah kuasai pihak ketiga sampai dengan detik ini, karena sampai sekarang nggak ketemu handphone itu. Yaitu 3 handphone dengan 4 nomor. Nah, pertanyaannya siapa yang menguasai handphone ini, karena handphone ini diduga tergeletak di rumah dinas itu. Apakah di rumah dinas itu orang sembrono masuk sehingga diambil handphone itu? Siapa yang menguasai? Jadi menurut demikian juga bajunya sampai sekarang tidak tahu kita sama siapa. Baju yang dipakai pada saat pembantaian itu, yang katanya baju putih itu kan, nggak ngerti lagi tentang baju apa. Yang saya duga kalau orang pulang kerja dari kedinasan ya tentu dia pakai PDH, karena dia kan ajudan mengawal tuh, berarti dia pakai baju PDH. Di mana bajunya? Karena kalau ada bajunya pasti kelihatan dia kenapa ini luka terbuka, kenapa di sini ada tertembak, kenapa di kepala ada bolongan, pastilah dia berdarah dan mengenai bajunya. Kemudian tangannya bolong, pasti juga kalau dia pakai lengan panjang bajunya bolong. Kemudian lipatan kaki sebelah kiri itu ada resapan darah, tentulah itu bajunya akan robek sehingga kakinya berdarah.
Ada lagi luka di sebelah kiri, bolong juga. Tentulah kaos kaki dan sepatunya bolong, kan begitu. Nah, di mana sepatu, kaos kaki, dan baju PDH-nya? Dan kalau luka ini bukan cerita tapi faktual. Faktual. Ya kan ibaratnya kan gitu. Jadi kita bukan berasumsi. Ini Iya. saya bawa bukti seperti ini. Iya. Saya mau tanya, apakah penyidik sudah punya bukti sebesar ini? Karena saya kerja keras siang malam. Iya. Kalau ibaratnya kalau orang lain kerja separuh hati, saya sepenuh hati, kan begitu. Makanya saya dapat bukti sebanyak ini. Jadi kalau misalnya saya balikkan kepada time frame, dengarkan dulu time frame yang saya baca di media. Siap, ya. Katanya ada komunikasi pada pukul 10, jangan diganggu. 10.58. Ya, 10.58 jangan diganggu karena mau mengawal dari Magelang, Ya. kan begitu. 10.58 itu adalah terakhir percakapan dia dengan WhatsApp grup keluarga. Ya. Karena ayah ibunya, kakak Ya. adiknya ini Ya. sedang liburan ke Balige. Ya. pinggir Danau Toba, Ya. Prof. Kemudian mereka dari situ akan mengarah lagi nanti ke Tapsel, Tapsel Ya. Selatan, yaitu Ya. kampungnya bapaknya Huta Untuk Barat. ziarah ya. Ziarah juga. Ya. Kalau Balige itu kampungnya ibunya. Oke. Nah, maka si anak ini juga diajak, maksudnya si anak, maksudnya korban ini. Ya. Almarhum ini juga diajak, ikutlah ke sini. Ya nanti saya izin dulu kepada bapak dan ibu, mudah-mudahan dikasih izin setelah saya mengawal mereka ke Jakarta. Karena memang rasanya kalau misalnya 10.58 dia masih mengatakan di Magelang, Berarti tambahin 7 karena pergerakan itu makan waktu 7 jam. iya, makanya 15.30 mengherankan rasanya. Iya, dan yang Mengherankan. lucunya jam 17 sudah ditemukan mayat oleh Kapolres Jakarta Selatan. Nah pertanyaannya, kapan pelecehannya, kapan tembak-tembakannya? Kalau jam 17 sudah jadi jenazah. Enggak, yang paling mengherankan juga saya baca pukul 15.30 sampai di kediaman menurut Kediaman itu kan ada beberapa, ada Iya. kediaman rumah dinas, ada kediaman rumah pribadi. Iya, jadi tapi nggak jauh rumah Jaraknya dinas. berapa ratus meter? Cuma 500 atau 700 meter kan? Karena standar mereka katanya rumah kedinasan itu untuk sterilisasi ke luar kota. Iya. Rumah pribadi setelah steril. Nah, jadi itu SOP-nya katanya kalau dari luar kota itu harus ke rumah dinas dulu. Nah, pergerakan itu kan memakan waktu juga. Kemudian ada lagi informasi yang mengatakan tiba-tiba CCTV hilang, tiba-tiba CCTV disambar petir, tiba-tiba diketemukan lagi. Kok udah disambar petir ketemu lagi, kok sudah hilang ketemu lagi. Nah, dari siapa ditemukan CCTV itu harusnya kan dia tersangka karena melucuti barang bukti. Siapa yang memerintah dia? Karena tidak mungkin CCTV itu dilucuti tanpa perintah. Karena itu komplek Polri, apalagi di pos apa namanya itu penyimpanan kan itu di Polder itu kan di pos. Jadi saya pastikan lagi Bang ya, ketika 10.58 itu WhatsApp terakhir itu Abang perkirakan memang berasal dari almarhum ya. WhatsApp 10.58 yang di grup keluarga. 10.58 itu pagi. Iya, 10.58 Kita pagi. anggaplah Brigadir J yang WhatsApp-WhatsAppan itu. Iya, walaupun belum tentu juga dia. Walaupun belum tentu. Iya, ya saya paham, tapi katakanlah dia. Makanya saya perlebar apa namanya itu tempus delicti locus delictinya. Iya. Yang kalau mereka tadinya bilangnya di rumah dinas, saya undurkan ke Magelang. Iya. Karena belum tentu dia yang WhatsApp itu. Iya, oke. Nah, Tapi yang paling apalagi ada kecurigaan pasca kejadian itu handphone ayah ibunya diblokir. Iya. Handphone kakak adiknya diblokir, tidak bisa berhubungan. Iya. Tidak bisa telepon, tidak bisa WhatsAppan. Bahkan handphone ayah ibunya dan kakak adiknya tidak bisa berhubungan kemanapun. Dan juga rasanya aneh ketika dia harus bilang pesan WhatsApp dihubungi 7 jam lagi karena dia mau mengawal. Itu kan agak aneh. Agak aneh. Ngapain gitu kan bisa silent dia. Siap, betul. Kan kalau misalnya menerima WhatsApp silent kan dia bisa lihat angkat apa enggak kan. Kalau misalnya mau angkat kan tinggal izin doang kan. Iya. Toh yang dia kawal bukan presiden misalnya. Ini mohon maaf. Itu kan biasanya kan kalau ajudan dan keluarga ya santai-santai aja lah kita kan. Betul. Dan bukan, satu lagi bukan acara kenegaraan maksud saya. Dan satu lagi Prof harus ingat ini anak sebetulnya penugasannya bukan ajudan. Ini adalah ke pidana umum subdit 3. Penugasannya ke situ. Tapi karena dulu Bapak Irjen Verdi Sambo dulu dir Tipidum, maka diboyong ini dari situ. Subdit 3 pidana umum ke ajudan. Ya, artinya orang kepercayaan. DKO-kan lah kan. Artinya ini orang yang teruji dan sangat baik. Makanya dibawa ke ajudan. Maksud saya kalau cuma sekedar nerima telepon aja masa harus kasih jangan hubungin saya selama 7 jam ya kan? Gitu. Aneh kan rasanya kan? Gitu. Iya kan? Gitu. Karena kecuali dia nyetir. Ya, nyetir atau katakanlah acara kenegaraan yang nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nah, kalau cuma mengawal keluarga dong. Itu nyetirnya itu tidak non-stop, pasti berarti di rest area. Iya, masa di rest area nggak bisa? Nggak bisa kan gitu. Nggak bisa ngubungin. Betul. Iya kan?
Oke, tapi Namun yang menjadi poin bagi kita, tanggal 7 Juli 2022 atau sehari sebelum dibantai, dia sudah curhat kepada Vera Simanjuntak, kekasihnya ya. bahwa dia akan dibantai. dan menangis dia. Nangisnya sebelumnya lagi. Oh, sebelumnya. Dia akan dibantai dan pamitan. Cari- Di situ ditanya siapa yang akan membantai atau membunuh. Disebutnya skuad lama. Sebetulnya yang bertanya itu kekasihnya, skuad lama atau skuad baru. Artinya di antara mereka ini sudah ada pengertian tentang siapa skuad lama, siapa skuad baru. Makanya kekasihnya bisa bertanya, yang mengancam membunuh siapa bang? Skuad lama atau skuad baru? Skuad lama. Saya tanya, berarti kau sudah mengerti tentang skuad? Kepada kekasihnya, sudah bapak. Dia kan manggil saya bapak. Memangnya selama ini ada masalah? Oh ya, informasinya skuad lama ini selalu iri hati kepada almarhum karena almarhum ini cekatan dan disayang oleh bapak maupun ibu. Nah, mana ukurannya orang ini disayang bapak oleh ibu? Pada tanggal 1 Juli 2022, Ibu Putri memanggil adiknya almarhum yang juga polisi dinas di Yanma Polri. Dipanggil, dia dihadiahi. Hadiah yang diberikan pertama uang 5 juta Kepada? adiknya yang polisi. Oke. Reza namanya. Reza, ya. Kemudian dikasih lagi dompet merek Pedro, udah saya potret itu, ada tas dan sebagainya. Bahkan dijanjikan dia akan diurus mutasinya atau kepindahannya dari Yanma Polri ke Jambi. Polda Jambi. Nah, artinya apa? Bahwa tidak mungkin Ibu Putri selaku istri ex Kadipropam itu memanggil adiknya, diberi hadiah dan segala macamnya itu kalau tidak dekat hubungannya. Iya. Artinya kalau tidak baik perilaku daripada almarhum, karena almarhum berprestasi dan baik dan dapat dipercaya sehingga adiknya pun kebagian berkat. Kan begitu? Logika berpikirnya kan gitu. Tapi begini, saya tetap menarik untuk kalau seandainya ini ada skenario yang diciptakan ya. Tapi kita kan tetap praduga tak bersalah. Jadi yang tadi pukul 10.58 kita tarik garis. Itu di tanggal 8 ya? Iya, di tanggal 8. 10.58 itu katakanlah jam 11 ya, cuma 2 menit lagi kan? Katakanlah jam 11. Jam 11 nyampe ke Jakarta, kata berita yang dirilis Komnas HAM 15.30. 15.30. Enggak, harusnya 7 jam. Iya, makanya 15.30 itu berarti kan 12, 1, 2, 3 cuma 4,5 jam. Apa mungkin Magelang Jakarta 4,5 jam? Saya itu jago mobil. Kalau bawa mobil saya pasti juara 1. Karena saya kalau bawa mobil bisa 200 km per jam. Misalnya saya pernah bikin Lampung Lembang itu 2 jam. Saya tidak yakin kalau dari Magelang ke Jakarta. Iya, karena Magelangnya tuh tidak langsung jalan tol soalnya. Betul, kecuali langsung jalan tol. Dari Solo misalnya langsung bus. Karena mereka kan dari tanah Tarumanegara ya, yang sekolah jadi yang kalau LB Murdani jadi dulu. dia Magelang, dia bisa masuk di tol mana? Bisa di Solo, bisa di tol daerah Alas Roban, sampai lupa saya itu. Belum lagi kalau ada istirahat di rest area. Nah, itu kan kepotong dia kan. Misalnya orang lazim istirahat itu setengah jam. Dan lagian juga kan not necessary kalau misalnya buru-buru banget. Karena tidak ada agenda yang penting-penting amat ya kan. Sedangkan bapak kan sudah duluan berangkat naik pesawat. Yang tinggal informasinya kan ibu. Oh, jadi Pak Ferdi Sambo naik pesawat? Naik pesawat katanya duluan. Nah, pertanyaannya, adakah orang ini transit di jalan atau transit di rumah lain, misalnya sepanjang jalan? Ini kan perlu diselidiki juga. Iya. Nah, jadi yang tadi yang CCTV 15.30 mengatakan dia sudah sampai, kemudian ada ketawa-ketawa antar ajudan, kata Komnas HAM kan begitu. Kemudian 16 dia terlihat terakhir itu bahkan Bu Putri terakhir. Ini harus saya potong dulu. Iya. Ketawa-ketawa dengan ajudan yang mana? Iya, itu jadi perlu karena ajudan ini kan ada banyak, 8. Iya. 8 bersama dia, 4 di kanan, 4 di kiri. Ketawa-ketawa di mana? Karena ketika dia teleponan dengan kekasihnya, 3 dari 8 itu mencibir dan atau nyinyir kepada dia. Ketika dia mengadu kepada kekasihnya, itulah tangisan ibunya. Kenapa mengadu hanya kepada kekasih tapi tidak mengadu kepada ibu juga? Oh, yang tanggal 7 ya mengadunya itu. Tanggal 7 dan tanggal sebelumnya di bulan Juni. Iya. Yang nangis-nangis itu dia, yang ada buktinya di sini juga nangis-nangis itu Juni. Yang dia mengadu kepada kekasihnya 21 Juni itu. 21 Juni dan 29. Nah, yang dia nangis-nangis itu dikira dia sedang sakit oleh kekasihnya. Yang sakitnya kau bang, kok gini katanya. Karena dia ada kata-kata permintaan perpisahan, ada kata-kata permintaan maaf, kali saja tidak sempat lagi minta maaf. Jadi begini, menurut Abang, kemungkinan besar apa yang disampaikan Komnas HAM dengan time frame 15.30, masih Ibu Putri masih terlihat pada pukul sekian, dia terakhir belum terlihat. tentu itu CCTV pada hari itu. Bisa saja CCTV lain. Yang di hari lain kan gitu diolah kan bisa dong. Makanya ini itu yang ingin saya perlu katakan. ahli digital forensik untuk menguji ini apa ori apa tidak, apa editan. Apakah Komnas HAM punya kemampuan menguji ini? Karena kalau cuma diperlihatkan saja belum tentu. Jadi
saya tidak bisa tanya lagi mengenai time frame itu karena Siap. karena time frame itu udah nggak masuk akal ya. Siap. Dan itu juga harus dipertanyakan kecepatan berapa dia. Terus itu dia sebagai pejabat negara akan ada standar kecepatan dan Iya. pengawalan. Nggak boleh juga dia gila-gilaan kan. Siap. Karena juga di situ terlihat Bu Putri masuk kamar katanya pukul 16.49. Makanya dibilang, kalau 16.49 kemudian dia diketemukan meninggal dibilang pukul 17 atau 17.11. Itu waktu time frame-nya kecil-kecil banget gitu. Jadi mohon maaf Oke, kita nih. ikuti cara berpikirnya 16.49. Iya. Lalu ada yang memberitahu kepada Kapolres Jakarta Selatan. Siapa yang memberitahu? Informasinya Pak Kadif Propam kan? Iya. Atau Irjen Perdisambo. Dari mana Irjen Perdisambo tahu? Dari istrinya yang menelepon. Iya. Kemudian dia pulang dari tempat PCR. Lalu nyampe butuh berapa menit Iya. dari tempat PCR nyampe di rumah itu. Kemudian butuh berapa menit si nyonya atau Ibu Putri menelepon suami. Iya. Kemudian butuh berapa menit setelah dia balik ke rumah lalu menelepon Kapolres. Butuh berapa menit Kapolres tiba dari tempatnya ke tempat itu. Itu kan time schedule, Iya. time frame gitu kan. Iya. Nah, kok jam 17 Kapolres Jakarta Selatan sudah menemukan jenazah? Oke. Berarti permainannya hanya di 11 menit. Iya. 16.49 sampai dengan 17.11. sampai dengan 17 berarti Iya. 11 menit ya. Iya. Apakah mungkin dalam 11 menit terjadi Macam-macam itu. tembak menembak? Yang Iya. pertama terjadi pelecehan, Upaya pelecehan. kemudian terjadi tembak menembak, Iya. kemudian ada pemberitahuan kepada Irjen Perdisambo, kemudian Irjen Perdisambo datang ke tempat menyaksikan lalu menelepon Kapolres, lalu Kapolres datang dari tempatnya ke tempat itu. Pertanyaannya di mana positioningnya Kapolres ketika itu? Iya. Sehingga bisa begitu cepat nyampe di situ. Nah, sehingga pada jam 17 Kapolres menemukan jenazah almarhum tertelungkup di situ. Oke, Nah. Bang, ini kita bicara tentang dugaan logis dan rasional ya. Jadi Memang tindak pidananya sudah ada bermain waktu dan Iya. tempat. Jadi kalau kita bicara tentang mana yang logis dan mana yang rasional, menurut analisis Abang ini ya, kan subjektivitas berdasarkan fakta yang sudah didapatkan. Iya. Itu lokus delikti penembakan kepala itu di mana menurut Abang? Kalau yang lebih tepat ketika dia membelakangi pelaku sehingga bisa ditembak dari belakang. Ya artinya di mana lokasinya? Bisa di mobil, makanya saya minta sita mobil. Oke, jadi pas di mobil itu ya. Makanya waktu saya cepat-cepatnya saya minta yang saya sangat sayangkan Tapi itu masalahnya- yang saya sangat sayangkan itu presiden loh. Iya. Kenapa saya sayangkan presiden? Saya minta kepada presiden Republik Indonesia bentuk tim independen. Iya. Karena saya analisa saya ini bukan perkara gampang karena walaupun ini perkara gampang tapi dia akan rumit Karena dibuat balilut. Iya. Karena saling sandra menyandra. Iya. Makanya saya katakan saya mohon Banyak yang kepada terlibat presiden jadinya. karena saya mohon kepada presiden bentuk tim independen. Karena otak saya, kecerdasan saya sudah menganalisa ini tidak mungkin ini bisa diungkap dalam waktu cepat karena ini akan sandra menyandra kepentingan. Ya termasuk juga misalnya rumah sakit Polri apa-apa Betul, akan gitu tersandra loh. juga. Ini pasti sandra menyandra. Makanya saya bilang Bapak Presiden mohon bentuk tim independen melibatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara dan praktisi maupun akademisi lainnya supaya terbuka dan terang, bebas intervensi. Kalau jujur nih Pak Profesor, andaikan didatangkan satu tim dari Polsek Siborong-Borong kampung saya, setengah hari selesai itu. Setengah hari Tanpa selesai. intervensi. Tanpa intervensi. Tetapi karena ini syarat intervensi, Iya. ada yang berusaha terus menutupi, saya berusaha terus membuka. Ya. Nah, maka tidak jadi-jadi barang itu. Oke, padahal Karena banyak kepentingan. Padahal kalau kita lihat kasusnya sederhana. Kasusnya sederhana. Korbannya di situ, jelas, pelakunya di situ, saksinya di situ. iya. Tetapi apa yang terjadi? Kapolres Jakarta Selatan tidak memasang polis lain. Oke. Sudah pengetahuan universal di seluruh dunia kalau terjadi tindak pidana, maka yang pertama diamankan adalah TKP, tempat kejadian perkara. Yang kedua pasang polis lain, dilarang melintas. Iya. Yang ketiga adalah libatkan inapis, ahli sidik jari, potret dan sebagainya, kumpulkan bukti-bukti, periksa senjata, periksa selongsong dan seterusnya itu. Libatkan ahli balistik untuk mengukur sudut-sudutnya, dari mana tembakannya. Jangan sampai nanti sudah karena kelamaan dan tidak ada olah TKP dan tidak ada pengamanan TKP, akhirnya dibolong-bolongi, dikorek-korek temboknya seolah-olah itu sasaran peluru kan gitu. Iya, Siapa iya. yang tahu?
Iya, iya. Kemudian ada lagi tindakan-tindakan penghilangan barang bukti. Ada penurunan CCTV, ada yang disambar petir, ada yang tiba-tiba hilang, ada tiba-tiba ketemu lagi. Ini kan sudah terlalu banyak sandiwara. Nah, yang paling pokok, kejadian tanggal 8. Gara-gara tanggal 10 hari Minggu, ada upaya wanita-wanita pemberani di Sungai Bahar Sana, Jambi, dengan alasan untuk memasukkan formalin. Lalu mereka meminta izin kepada polisi itu yang selalu menjaga. Polisinya pergi. Walaupun polisi sudah menyerahkan mayat, tapi dijaga ketat. Tidak boleh dibuka. Mereka membuka seketika, memvideokan dan memotret. Kemudian langsung mereka viralkan. Setelah dipiralkan. Tapi abang pada waktu itu kan belum jadi kuasa hukum kan? Segera setelah itu. Segera Makanya setelah itu. banyak itu saya pandu. Melalui handphone yang mereka tidak bisa kontrol. Karena ilmu saya kan jauh dari mereka kan gitu. Kalau mereka kan ilmunya kan standar, saya di luar standar, out of the box kan gitu. Nah, kemudian karena sudah dimulai dipiralkan di Sungai Bahar Sana, maka di sini sibuk rilis hari Senin, tanggal 9. Jadi ada Jumat, jadi Sabtu, sebenarnya Minggu, Senin, 4 hari. Karena sudah diviralkan. Karena sudah dimulai dipiralkan di sana, ada pos metro datang ke. Abang ditunjuk jadi penasihat hukum keluarga kapan? Ketika itu begini, saya sudah membaca pos metro, ada tembak menembak polisi. Saya lagi kerja dini hari di kantor. Saya kan suka kerja sampai pagi. Kebetulan saya ada, mohon maaf bisa dibilang penyakit susah tidur. Amnesia. Termasuk orang yang susah tidur. Amnesia. Saya kerja terus itu. Insomnia. Saya orang suka kerja tidur sampai dini hari. Kecuali misalnya kaki saya dipijit itu saya bisa langsung tidur. Tapi kalau ada bunyi lagi langsung kerja lagi kan itu. Saya pekerja hardcolic gitu ya. Workaholic gitu. Nah, saya tulis di status pagi-pagi dan statusnya belum saya hapus. Nah, polisi menembak polisi di rumah pejabat polisi. Mudah-mudahan bukan karena wanitanya polisi. Itu yang saya tulis. Lalu langsung ada yang komen di Facebook. Di Facebook, langsung ada yang komen, itu beremu itu tulang yang meninggal. Bere itu ponakan. Itu ponakanmu itu tulang yang meninggal. Kata saksi kita dari Sungai Bahar Sana, berteman sama saya di Facebook. Maka langsung saya katakan, turut berduka cita, sampaikan kepada ayah ibunya, saya turut berduka cita, saya lindungi mereka secara hukum, sampaikan nomor handphone saya. Nah, itu malamnya, paginya langsung ditelepon saya. Itu tanggal berapa di telepon? Tanggal 12. Tanggal 12 setelah press conference. Setelah mereka rilis di pos metro, kecil-kecilan ya. Lalu saya dihubungi, diinformasikanlah bahwa handphone ayahnya, handphone ibunya, handphone kakaknya, handphone adiknya sudah tidak bisa keluar. Maka saya gunakanlah handphone yang orang-orangnya berjarak 1 kilometer dari situ. Memang mereka cukup capek. Karena setiap kali saya mau ngomong, antarkan dulu telepon ini, saya mau bicara dengan ayahnya. Saya mau bicara dengan ibunya. Saya mau bicara dengan tantenya rohani. Saya mau bicara dengan adiknya. Saya mau bicara dengan kakaknya. Seperti itulah terus pakai handphone saya dengan handphone saksi tetangga ini. Jadi semua handphone mereka itu tidak bisa dipakai. Tidak bisa lagi. Maka saya gunakanlah handphone orang lain. Memang dia jadi capek karena jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Nah, ini yang disebut wanita-wanita pemberani. Makanya saya bilang bersyukur juga wanita-wanita yang masuk surga karena mereka itu menggunakan iman, nggak pakai akal. Kalau laki-laki dia selalu pakai ini logika, ketakutan, mana mungkin lah bisa kita lawan ini kan penguasa besar, ini kan jenderal sebagainya. Malah jadi capek saya berdebat. Tapi kalau wanita ini begitu saya doktrin dia untuk mengatakan yang benar, mereka berani-berani loh. Luar biasa itu. Makanya saya sebut wanita pemberani. Termasuk yang kerja untuk mengawal otopsi itu 2 wanita. Itu Herlina Lubis, dia orang yang berkerudung itu. Satu lagi itu Martina, dokter. Nah, gitu. Jadi orang-orang ini orang-orang hebat. Herlina Lubis yang tadi yang dua yang itu tadi. Satu Martina, Aritonang Rajaguk, satu lagi Herlina Lubis, pemilik klinik di sana. Wah, itu hebat-hebat. Mereka tidak membantah. Saya katakan harus mengatakan yang benar, apa yang dilihat, apa yang dialami gitu. Saya doktrin dia mengatakan yang benar, mereka percaya dan saya bilang saya akan lindungi. Nah, maksudnya saya lindungi dengan berdoa kepada Tuhan kan, Tuhan yang pelindungnya kan gitu. Emang saya punya apa pelindungi itu kan gitu. Tapi saya bilang saya lindungi secara hukum kan gitu. Mereka tuh percaya. Nah, setelah rilis dari sana di hari Minggu itu, Minggu itu tanggal 10. Tanggal 10, maka di Jakarta sibuk merilis hari Senin. Nah, pertanyaannya, lazimkah menunda 4 hari? 3 hari. Enggak dong. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 4 hari, Pak. 4 hari ya. Nah, karena Jumat dihitung ya. Pertanyaan lanjutannya, apakah Kapolres Jakarta Selatan melaporkan kepada atasannya Kapolda Metro Jaya? Ini kan perlu. Setahu saya, jangankan peristiwa sebesar ini, peristiwa yang jauh lebih kecil dari sini dilaporkan anak buah kepada komandan. Lapor komandan begini dan kan itu begitu. Struktural. Struktural itu. Nggak boleh dia ngelapor yang melompat tempat lain kan? Nggak bisa. Artinya, saya sangat yakin bahwa Kapolres Jakarta Selatan pasti melapor kepada Kapolda Metro Jaya. Nah, pertanyaannya, apa tindakan Kapolda Metro Jaya selama 4 hari ini? Mendatangi Ferdi Sambo, peluk-pelukan. Nggak tahu saya. Kan ada juga kan gambarnya gitu kan? Saya nggak tahu. Gitu. Nah, harusnya, apakah
Kapolda Metro Jaya melaporkan kepada atasnya lagi. Seharusnya iya, karena ini di rumah pejabat utama Polri. Iya. Itu loh, ini logika berpikirnya begitu. Dan Iya. itu sudah kebiasaan yang umum. Makanya kita sering dapatan bocoran laporan itu, karena bocoran mereka itu suka nyamping kan gitu, harusnya lurus tapi ke samping kan gitu. Bikin Tapi sebenarnya saya penasaran. mau katakan ini kasus sangat sederhana. Iya. Kalau saya jadi penyidiknya, saya garansi setengah hari tuntas. Walaupun saya bukan penyidik, tapi karena saya ada ilmu penyidik juga. Ya asal independen. Asal dari- independen dan tidak kan. Saya kebetulan orang yang tidak bisa ditekan. Karena saya anak cucu pendiri negara ini. Saya punya kepentingan memperbaiki negara ini. Saya punya kepentingan juga melindungi Polri. Jangan sampai Polri ini rontok dia hanya karena Iya dong, perbuatan kan kita satu kan dua orang. ingin penegak hukum yang Betul. melindungi, mengayomi masyarakat, Betul. profesional dalam penegakan hukum. Kita butuh Polri yang profesional, yang Iya. humanis. Iya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus berjuang bersama mereka. Iya. Kita singkirkan yang apa, yang aneh-aneh. Jangan kan gitu. sampai kritik kepada mereka, pada orang yang bermasalah dianggap kritik kepada institusi. Enggak. Iya. Enggak. Kita justru cinta Polri. Kita Iya. butuh Polri. Karena pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat itu kan Polri, di backup oleh TNI dan ASN, alat-alat kelengkapan negara kan begitu. Nah, kalau Polri ini rusak, nah bagaimana kita? Berarti kita nanti akan siap-siap pindah. Kan yang namanya polisi itu is emas, keharusan kan dalam Iya. sebuah negara, penegak hukum. Karena Siap. itu kita butuh penegak hukum yang benar, yang Betul. melindungi, mengayomi masyarakat ya. Inilah catatan-catatan daripada duta kita atau wakil kita yang diizinkan oleh dokter forensik masuk ke dalam. Iya. Dari catatan-catatan ini dibuatlah menjadi laporan karena saya minta mereka Berapa kerja. halaman itu tadi? Ah, Yang- ini yang- yang catatan-catatan. Enggak, yang ini kan sama Ah, catatannya. silakan Prof lihat ini. Ini. Dan ini sudah saya notariskan supaya tidak berubah. Jadi saya bacakan ya? Iya. Boleh ya? Silakan. Jadi maksudnya biar terdokumentasi juga di sini, Siap, ya kan? silakan ya. Kalau Karena misalnya ini kan amanat konstitusi, amanat undang-undang, Iya. amanat presiden harus terbuka Iya. kan gitu. Karena Silakan. kalau ini kan namanya dokumen kan daripada diewer-ewer nanti dipalsukan orang kan. Siap, Jadi lebih baik dibacakan saja. Oke. Jadi sobat era sekalian itu tadi ya. Mungkin kalau terlalu teknis maklumlah ya. Saya pun tidak semuanya paham yang diomongkan, tetapi intinya kalau kita lihat dari semua ini Iya. yang paling penting itu adalah luka ditembak di belakang itu ya. Dan selain luka tembak 4, banyak luka lain. Itu Iya. intinya. Artinya Iya. tidak benar tembak menembak. Iya. Tapi kalaupun tembak menembak kan nggak mungkin dari belakang. Kan Kan kalau tembak menembak. tembak menembak mungkin saja kalau pelakunya banyak. Iya. Menembak satu kan gitu. Ada yang Iya. dari depan, ada yang dari belakang, Iya. ada yang samping kan gitu. Kalau ini kan diceritakan kan mereka berhadapan. Kalau ini kan diceritakan kan oleh Karopenmas kan 1 lawan 1. Iya, dan kemudian Nah, pertanyaannya siapa yang nembak dari belakang? Iya, Baradae di atas kan kira-kira begitu. Jadi nggak mungkin kan kenanya di belakang kecuali dia sengaja ngasih belakang ya kan, kira-kira begitu. Tapi Iya. kalau kita lihat di situ yang mematikan itu adalah tembakan di kepala itu, Kepala. ya kan? Sama yang di dada. Yang di dada, karena dada kiri ya. Iya. Jadi ada dua kemungkinan tembakan yang ada dua tembakan yang mematikan di kepala belakang sama di dada. Tetapi pertanyaannya, siapa yang mematahkan jari-jari, jari kelingking, Iya. jari manis dan pergelangan tangan? Termasuk juga luka di kaki tadi. Siapa yang menyebabkan luka di kaki kiri? Iya. Kalau luka kanan katanya kan mau masukin formalin, yang di Iya. kiri siapa? Terus yang di bawah lutut kiri siapa? Iya. Yang di bawah dengkul maksudnya. Kemudian yang di bahu kanan siapa? Termasuk kaki yang nggak rata tadi. Nah, terus di situ tadi ada juga itu sampel apa itu diambil dibawa ya ke Jakarta, sampel ginjal. Itu Iya. permintaan saya. Jadi sebelum dilakukan otopsi ini kan kami kan sering rapat. Iya. Rapat pertama dengan berapa belas atau berapa puluh jenderal itu di Iya. Baris Polri. Saya Iya. diterima, saya jadi pembicara di situ ya. Iya. Setelah saya bicarakan semua ini sesuai gambar-gambar video dan bukti-bukti yang saya Oh, temukan. di Bareskrim Polri. Iya, Iya. saya diterima oleh belasan sampai puluhan jenderal itu. Iya. Nah, waktu gelar awal Iya. dan mereka Waktu tidak gelar perkara ya awal ya. gelar perkara awal, mereka Iya. tidak ada yang bisa membantah. Saya tanya, kenapa ada penjelasan Karopenmas menyatakan tembak menembak setelah 4 hari dan kalian diam saja menikmati penjelasan itu? Kenapa tidak ada yang objection, keberatan kan gitu? Harusnya kan objection. Kami melakukan otopsi bukan seperti itu. Harusnya kan begitu dong. Iya. Ah. Yang terlibat otopsi tadi kan? Harusnya kan itu kan ada bintang 2 itu. Iya. Dan beberapa bintang 1 kan dari Pustokes kan. Iya. Woi, kami keberatan bukan begitu yang kami otopsi kan harusnya Iya. begitu. Iya. Supaya tidak keterusan informasi dari Karopenmas ini yang tembak menembak kan. Menyesatkan ya. Nah, kami ada menemukan loh tembakan Tapi dari kalau belakang. Penmas dari mana sumber informasinya? Kata beliau itu dari otopsi. Ya, maksudnya otopsi itu dikasihkan jadi langsung. almarhum ini menurut Karopenmas Polri Ya. meninggal karena tembak menembak berdasarkan hasil otopsi.
otopsi. Ya. Itu yang saya keberatan. Ya, otopsi hasilnya diberikan langsung ke dia. Ya harusnya begitu karena dia berani mereserver kepada otopsi. Iya. Yang pertama. Nah, saya kan punya analisa walaupun saya dikatakan tidak expert di bidang kesehatan, saya ini pembela daripada ratusan rumah sakit dan klinik. Iya, Saya pembela dokter ribuan, nakes dan dokter mulai dari dokter biasa sampai profesor doktor kan gitu. Iya. Guru besar kan gitu ya. Iya. Nah, maka saya memahami secara umum kalau tembakannya dari belakang sedangkan dia tembak menembak, apa logis? Itu namanya mempetak umpet kalau saling membelakangi kan gitu. Iya. Ya, lagian juga begini sobat era sekalian. Ada hal yang memang butuh yang namanya scientific crime investigation ya, seperti Betul, itu dikatakan. harus ilmiah penjelasannya. Ya. Tapi ada hal yang ya orang awam pun ya bisa. Iya. Kalau lihat misalnya luka tembak di kepala belakang ya nggak perlu pakai disonde tembus. Disonde tembus itu anak SD pun udah tahu kan gitu. Iya, itu pasti ada yang nusuknya ya kan. Nah, yang nusuknya itu ya kalau nggak peluru senjata tajam kira-kira begitu. Betul. Kan gitu. Kalau senjata tajam lebih dekat lagi jaraknya. Siap. Sebelum abang keluar ya, selesai dan meninggalkan hal-hal yang barangkali lupa disampaikan, kira-kira apa yang mau disampaikan lagi? Yang Silakan. mau saya sampaikan, ini kan laporan pembunuhan terencana. Iya. Kenapa saya katakan pembunuhan terencana? Karena jauh hari sebelum pembunuhan itu atau seminggu sebelum pembunuhan, almarhum ini sudah menangis, mengadu, mencurahkan isi hatinya kepada kekasihnya. Oke. Meminta maaf atas segala dosa dan pelanggarannya kepada kekasihnya. Kemudian meminta kekasihnya mencari pria lain untuk sebagai pengganti dia karena dia tidak mungkin lagi mengawini kekasihnya ini karena dia akan berangkat sesuai dengan ancaman pembunuhan itu. Hanya saja kekasih ini tidak begitu percaya. Dia bertanya, yang sakitnya kau bang? Kemudian diminta berdoa. Kemudian apapun masalah yang kau hadapi. Yang kau sakit bang, apa kau sakit ya? Perkataan istrinya yang kan bagaya Sumatera kan iya, gitu. iya. Yang sakitnya kau bang? Iya. Apakah kamu sakit kan Iya, gitu kalau bahasa iya. apa namanya itu SPOK-nya kan gitu. Nah, kemudian bukan istrinya tapi ininya apa kekasihnya. Kekasihnya, tunangannya udah Iya, berapa tahun mereka pacaran. Nah, iya. kemudian dia minta supaya dia mencari pria lain untuk dinikahi. Kalau saya tidak mungkin lagi menikahi kamu. Ini kan kata-kata terakhir menjelang sakratul maut itu. Iya. Nah, tapi respon dari si pacar ini berdoa. Berdoa. Iya. Minta pertolongan pada Tuhan. Apapun masalah yang kau hadapi, kalau berdoa nanti akan ada solusinya. Iya. Malah dibikin di kata-kata di bawahnya itu, semangat bang, jangan kasih kendor katanya kan gitu. Iya. Nah, kalau saya jadi kekasihnya atau ini harusnya diberitahu kepada orang tua dan atau kepada orang yang punya power. Iya. Katakanlah karena ini mungkin adalah polisi, Iya. ya minta tolong misalnya Kopassus atau marinir untuk menjemput ke sana kan, Iya. kirim ke Eropa atau ke Amerika atau ke negara luar kan gitu. Iya. Kalau memang ancaman itu sangat dahsyat kan begitu. Nah, kemudian di situ dia sampai menangis. Karena dia menangis mengadu, mencurahkan isi hatinya, maka kekasihnya itu pun menangis juga, sama-sama menangis dan di screenshot. Dan itu Di dalam video call itu itu. yang pada tanggal berapa itu? Minggu ketiga di bulan Juni. Yang itu, ya, 21 Juni itu ya? Iya, Kira-kira. kemudian antara 21 dan 29 karena kan berlanjut ini. Oke. Kemudian ketika dia menangis, dia mengadu kasihnya itu Kalau ada 29 minggu keempat. ada 3 squad yang nyinyir atau yang ngeledek gitu loh. Iya. Karena ketahuan dia sedang mengadu. Ada 3 suara pria yang nyinyir menurut kekasihnya ini. Iya. Nah, ini kan hasil investigasi saya nih, Iya. bukan investigasi orang lain gitu. Iya. Hasil karya saya mendatangkan 11 saksi ya. Iya. Saya kerja siang malam untuk mendapatkan ini. Nah, kemudian di hari terakhir tanggal 7 Juli itu dia masih curhat lagi tentang rencana pembunuhan itu. Dia posisi di Magelang. 7 Juli? 7 Juli 2022. Enggak, 7 Juli sehari sebelum kejadian. Sehari sebelum pembantaian itu. Oke. Posisinya di Magelang. Itulah dasar saya mengatakan perluas ininya, locus delictinya delictinya. sama tempus delictinya. Iya. Karena di Magelang itu dia sudah diancam apabila naik ke atas kita bunuh dia atau kita bantai dia. Yang menjadi teka-teki itu apa itu apabila naik ke atas Iya, ini? informasi apa sebenarnya? Informasi apa? Yang apakah mereka naik dari lantai 1 ke lantai 2 kah? Iya. Atau ada informasi kah yang naik dari bawah ke atas? atau dari ya katakanlah kalau yang sekarang ini pangkatnya segini ke pangkat yang lebih tinggi lagi kan begitu. Itulah menjadi teka. Itu yang Iya. saya minta kepada Pak Jenderal itu, tolong segera ini Pak Jenderal siapa? yang memimpin penyidikan ke Jambi. Oke. Saya Iya. minta itu. Nah, kemudian saking dahsyatnya informasi itu, mereka langsung melakukan upaya penyitaan, tapi saya tidak mau, harus ada ketetapan pengadilan supaya Iya. nggak main-main. Nah, mereka berjanji
penyitaan sementara dari mereka karena waktu itu masih lidik ya, masih BAI, berita acara informasi, berita acara interview. Kemudian setelah diperiksa ini 11 orang dan ditambah dengan keterangan daripada kekasih ini, langsung naik juga sore itu jadi sidik. Oke. Jadi nggak lama dapat informasi Berarti dari 11 tanggal saksi. waktu pengaduan, tanggal Bukan, pengaduannya kan udah di Jakarta. Kemudian udah gelar perkara. Segera setelah itu kan saya dapatkan saksi. Saksinya 11 orang. Nah, kami berangkat ke Jambi. Nah, karena kan saya yang biayai ini yang biayai perkara, karena ekonomi sangat prihatin kan gitu. Jadi untuk menghemat ini, kamilah yang berangkat dari Jakarta ke Jambi. Penyidik juga berangkat, maka pemeriksaan dilakukan di Polda. Nah, saya mendoktrin 11 saksi ini supaya datang ke Polda untuk mengatakan yang benar apa yang dilihat, didengar dan dialami. Maka ini sebelum mereka diperiksa oleh penyidik kan saya gali dulu informasinya. Nah, setelah saya gali, maka saya serahkan untuk diperiksa. Nah, setelah diperiksa ada satu yang mencurigakan. Keterangan daripada si kekasih ini tidak tercatat dalam BAI penyelidik. Maka saya protes. Saya samperin jenderalnya, ini ada apa ini? Ini kalian ini penyelidik Polri atau penyelidik sana kan gitu? Kenapa bang katanya? Ini kok keterangan dia ini tidak tercatat? Wah, lalu dijawab, oh ini udah kami dapatkan kok, udah kami screenshot kok, udah ada di handphone kami dan sudah lapor ke Jakarta. Saya nggak mau. Harus tertuang dalam BAI. Nanti aja lah bang dalam BAP. Saya nggak mau. Harus tertuang dalam BAI. Berita acara interview. Maka langsung saya tulis pakai tangan saya. Apakah ada keterangan tangan dewan? Ada. Saya catat begini. Saya tidak mau tercecer ini karena ini keterangan sangat penting tentang rencana pembunuhan ini. Maka setelah itu dicatatkan dalam BAI dan dikirim ke Jakarta, langsung gelar perkara Jakarta, naik status jadi sidik. Nah, karena sudah naik status sidik, besoknya aku dampingi lagi, jadi non-stop ini kerja. Nah, dinaikkan lagi menjadi pro justisia, menjadi penyidikan. Nah, saya tanda tangani lah surat panggilan untuk penyidikan untuk 11 orang saksi. Ditambah SP2HP sama ada satu lagi untuk panggilan saya, jadi 14. 14 surat saya tanda tangan sekaligus. Nah, jadi ini kerja non-stop kita. Nggak ada waktu nyari panggung. Kerja, tidur aja nggak sempat. Nah, kemudian besoknya karena sudah pada pulang di sebagian saksi ini, kita bergerak lagi setelah pemeriksaan di Polda, bergerak lagi ke Sungai Bahar, menemui orang yang sudah pulang. Sungai Bahar itu dari Jambi berapa jam? 2 jam karena jalannya sangat jelek, infrastrukturnya sangat buruk. Jadi kalau kita jalan itu sebagian bagus, sebagian jalannya mesti ini goyang-goyang gini, jadi pusing. Karena kenapa? Karena kecepatan cuma 5-10 km per jam. Melewati hutan-hutan itu kan gitu. Nah, sampai di sana kita kan harus mendatangi 2 saksi dari RSUD yang memasang formalin di hari Minggu itu tanggal 10. Nah, kemudian menemui ayah ibunya, kakak adiknya, saksi tetangga dan sebagainya. Maka itu kita selesaikan sampai dengan jam 4 pagi di hari Minggu. Orang udah tidur mimpi-mimpi berapa hari, kita 3 hari belum tidur loh. Makanya saya keberatan kalau dibilang saya cari panggung gitu loh. Kita kerja siang malam nggak tidur-tidur, orang menyebutnya cari panggung. Nah, ada nggak orang yang kuat seperti saya seminggu nggak tidur? Saya mau lihat dia kemampuannya. Saya 1 minggu nggak tidur, terus bekerja. Setelah itu jam 4 balik kita ke Jambi lagi. Walaupun kita bayar hotel yang bagus, tapi tidak kita tiduri. Cuma taruh tas aja di situ. Cuma buat mandi di kota Jambi. Nah, setelah itu kerja lagi dan seterusnya, udah beres semua, baru langsung balik ke Jakarta lagi. Saya balik ke Jakarta, nggak tidur, nggak ganti baju, nggak mandi, bikin surat ke presiden, bikin surat ke wakil presiden, bikin surat kepada Panglima, bikin surat kepada Menko Polhukam, bikin surat kepada DPR Komisi 3, bikin surat ke RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut, Angkatan Udara, RSCM dan sebagainya. Banyak surat saya kolek-kolek. Kemudian langsung beli tiket lagi hari Rabu untuk mendampingi penggalian kubur sama otopsi ulang kan. Tahu-tahu ada informasi dokter minta rapat lagi karena sebelumnya kan rapat Zoom. Dia mau rapat offline. Terpaksa kita batalkan lagi itu tiket yang sudah kita bayar. Terpaksa itu lunas. Beli tiket lagi dipercepat ke Selasa. Maka belum tidur sampai Selasa, langsung terbang lagi ke Jambi. Langsung terbang lagi untuk rapat di salah satu hotel. Nah, di hotel itu sudah banyak petinggi-petinggi Mabes Polri di situ. Saya lihat ada satu ruangan yang sangat besar, mereka sudah di situ semua. Nah, kemudian saya mendampingi mereka rapat keluarga ini dengan dokter. Nah, di situlah negosiasi akhirnya diputuskan keluarga tidak boleh ikut, pengacara tidak boleh ikut memantau ke dalam ruangan otopsi. Kemudian tidak ada CCTV. Nah, maka saya protes kepada jenderal ini, bagaimana sih? Kemarin katanya boleh keluarga, boleh penasihat hukum, ada CCTV. Wah, saya di luar kendali saya gitu. Akhirnya nego-nego, akhirnya kita dikasih kesempatan kalau ada pengamat yang berprofesi dokter atau di bidang medis boleh.
Nah ini sudah jam-jam, tinggal berapa jam lagi, tinggal 7-8 jam lagi nih. Iya. Dan itu di malam hari. Tapi saya tidak mau putus asa, saya berdoa, kemudian saya minta carikan orang yang seperti ini di Jambi ini atau di pelosok sana. Dapat. Dan dalam waktu tidak sampai 1 jam langsung ada itu Herlina. Dan dekat situ rumahnya. Betul. Nah kemudian ada lagi satu dokter, karena saya bilang kalau satu orang, Padahal tadi kan rapatnya di Jambi. di Jambi malam hari, Iya. sekitar jam 19 jam 20. Besok pagi jam 4 akan ke pelosok kan begitu. Iya. Tapi kita harus mencari lagi 2 ahli. Perwakilan kita, duta kita kan. Nah, kemudian saya berpikir kalau cuma satu nanti bisa gampang diintervensi. Iya. Yang kedua, unus testis. Iya. Keterangan satu orang saksi tidak cukup kan Iya. gitu. Nah, Iya. maka carikan satu lagi. Oke. Dapatlah 2 ini. Kemudian langsung kita kasih surat penugasan, minta KTP, minta SKTR, surat SIP, surat izin praktek dokter. Kemudian minta ijazahnya bahwa benar-benar mereka itu lulusan di bidang atau expert di bidang kesehatan. Dapat itu semua, udah langsung kita susun semua. Lalu saya bentuk tim penggali kubur 5 orang dari PBB. Iya. Semacam ormas Batak gitu ya, kepemudaan gitu lah. Bukan persekitaran Masa bukan. Itu yang berbaju merah yang gali kubur itu tuh. Iya. Nah, selesai itu sekitar jam 1 malam kita merancang itu semua, menjelang jam 2 kita mandi. Iya. Langsung bikin alarm bangun jam 4. Jadi kita rebahan 2 jam. Iya. Langsung berangkat lagi jam 4 pagi ke pelosok itu. Ke Sungai dari Bahar Kota Jambi ke Sungai Bahar. Iya. Nah, nyampe di sana itu sekitar jam 6:30 7, langsung jemput orang tuanya ke SD itu. Keluarganya kita bawa ke rumahnya memang di lingkungan SD itu iya, ya? sekitar jarak-jarak berapa kilo gitu Iya. loh. Nah, kita bawa ke situ. Nah, karena mau ada prosesi ibadah, silakan sebelum datang dokter, maka adalah prosesi ibadah kurang lebih setengah jam. Jadi selesai langsung sudah datang dokter sekitar jam 7.30. Kemudian digali oleh 5 orang, kelelahan tambah 2 orang, kelelahan lagi tambah lagi 2 orang, diangkat. Kemudian kita bawa ke RSUD Sungai Bahar. Nah, RSUD Sungai Bahar itu berhadapan-hadapan dengan SD yang dimana ibu itu orang tua aja mengajar. Nah, kemudian diotopsi lah ini kurang lebih 3-4 jam. Kemudian saya mengingatkan mengenai hak daripada almarhum. Karena dulu dikubur tanpa upacara kedinasan. Nah, saya minta karena dulu sudah kita sepakati diberikan kan gitu. Rupanya jenderal ini bilang ini di luar kendali saya, ada perubahan, kurang secara administrasi katanya. Ini jenderal ini bintang 2? Bintang 1 yang memimpin penyidikan. Oke. Mana aja aku bilang administrasi apa lagi, kok udah 20 hari administrasimu nggak beres-beres, aku bilang. Ini di luar kendali saya bang katanya. Kata jenderal ini coba koordinasi kepada Kapolres. Nah Kapolres kan AKBP. Kok maka saya koordinasi kepada Kapolres, dia pun tambah bingung. Lu abang ini gimana sih yang bintang 1 aja? Ini masa saya KBP kan itu. Mungkin kau ada di pundakmu sinar, saya bilang gitu, matahari, saya bilang gitu. Ya udah rapat dulu dah dengan Jakarta, dengan siapapun yang berwenang, saya bilang. Pokoknya saya minta harus diberikan itu. Saya ingatkan ya, ini anak belum pernah diputus bersalah. Soal ada laporan di sana, belum tentu itu benar. Kita pakai ajas perbuatan tidak bersalah. Kalau laporan tidak benar, itu fitnah. Kapan lagi kau berikan penghormatan itu? Maka berikan sekarang. Karena belum ada sampai detik ini putusan yang menyatakan almarhum Joshua ini bersalah melakukan perbuatan tercela. Maka karena kuliah negonya agak alut, langsung saya live kan di 2 TV, Metro TV dan CNN. Langsung saya bikin di media sosial, minta dukungan masyarakat. Saya minta kepada Presiden, kepada DPR, kepada Wakil Presiden, kepada Panglima, kepada Kapolri, kepada Menko Polhukam. Maka segera setelah itu kuliah latihan-latihan mereka baris berbaris di rumah sakit. Ini dikabulkan di saya, walaupun belum ada informasi. Tapi begitu kuliah mereka latihan berbaris, ini dikabulkan ini. Tapi saya diam-diam aja, tidak protes lagi kan gitu. Tidak lama setelah mereka itu selesai latihan, dibisikkan ke saya, bang permohonannya dikabulkan gitu. Puji Tuhan. Maka saya sampaikan yang mengabulkan siapa? Informasi saya terima dari Kapolres, tapi dikabulkan dari Jakarta. Oke, Jakarta nggak tahu siapa ya? Nggak tahu siapa saya. Maka saya sampaikan kepada ibundanya, dia langsung menangis bersyukur. Dia sangat bangga memeluk bendera merah putih itu. Dia punya anak 4. Dengan dia hanya seorang guru tenaga honorer. Tentulah kita tidak bermaksud merendahkan honorer. Tentu kita tahu berapa dibayar negara. Cuma 300.000. Saya tahu saya dulu sebulan. Tapi dia kerja serebutan lagi, suaminya juga kerja serebutan, 4 anaknya jadi. Yang pertama sarjana pertanian, kerja di karantina. Yang kedua almarhum ini polisi. Yang ketiga sarjana kesehatan. Yang keempat polisi lagi. Jadi 2 laki-laki putranya dipersembahkan untuk negara, bekerja di institusi polisi. Bukankah ini pahlawan dengan kehidupan yang
cuma ngontrak-ngontrak di tempat yang sempit di sekolah itu, ada bangunan sekolah yang kecil, mereka hidup di situ, tidurnya pun cuma di karpet, karpetnya itu pun diinjak-injak oleh para jenderal yang dari Jakarta itu, karena buat mereka itu mungkin nggak terlalu berarti, tapi buat mereka itu kan disitulah mereka makan dan tidur, disitulah mereka hidup. Bukankah layak ini mendapatkan penghargaan itu? Maka ketika diberikan, wah saya luar biasa senangnya. Maka langsung saya bikin status terima kasih kepada Presiden, terima kasih kepada Panglima, terima kasih kepada DPR, terima kasih kepada Kapolri, Menko Polhukam dan sebagainya. Karena begitu bahagianya kita, terima kasih kepada rakyat dan netizen yang telah mendukung acara ini, kan begitu. Terima kasih kepada pers, media cetak elektronik, sehingga terwujudlah semua satu persatu perjuangan kita itu. Dan itulah hal yang pertama yang menghibur hati daripada ibunya itu. Sampai dipeluk-peluknya. Jam berapa dimakamkan kembali? Sekitar jam 15.16. 15.16. Kurang lebih jam 3 jam 4. Dengan peti yang dibungkus merah putih. Dan saya itu udah kelimpungan karena banyaknya media, banyak yang mengajak berfoto juga. Dan malah ketika pemakaman itu malah ada teriakan-teriakan dari massa yang begitu besar. Hidup Kamarudin, katanya kan gitu. Ini kampanye atau apa ini kan gitu. Semua bersorak-sorak di situ ya. Nah, saya langsung berpikir ini tim medis harus diamankan. Jangan sampai tersentuh pihak ketiga. Maka ketika begitu selesai dikubur, saya langsung berlari, ayo kita cari duta kita. Di mana dia? Ternyata sudah pada pergi. Kita kejar ke rumahnya. Dapat. Saya langsung minta pertanggungjawaban ini. Mana catatan kalian? Kan gitu kan? Inilah catatan. Sebelumnya abang udah ngomong. Udah saya minta dicatat. Nah, kan sebelum berubah catatan itu langsung saya potret. Nah, baru saya minta bikin dalam bentuk laporan. Dan laporan itu besok harus di watermarking harus dilegalisasi notaris. Saya tidak mau watermarking. Kalau bisa akta tapi minimal legalisasi. Nah, inilah legalisasi. Sudah dilaporkan dalam bentuk notaril gitu loh. Itulah. Jadi luar biasa gitu. Maka begitu selesai ini, kemarin saya sore menjelang malam langsung berangkat balik ke Jakarta. Ya, ada pesawat delay sampai di Jakarta udah tengah malam. Kemarin malam ya? Ada lagi itu yang mendesak saya harus rilis lagi di YouTube-nya dengan siaran singkat itu. Jadi dalam keadaan megap-megap kita layani daripada kecewa kan gitu. Itulah kurang lebih begitu, Prof. Luar biasa. Jadi saya berterima kasih banyak juga ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi sobat era sekalian, yang kita cari itu adalah kebenaran. Terima kasih banyak ya. Siap. Saya sampai speechless ya. Sekali lagi, kasus ini sebenarnya mudah pengungkapannya, tapi jadi sulit karena dibikin berbelit-belit. Tetapi ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan terakhir kepada Abang Kamarudin ya, lawyer. Pertanyaan tentang motivasi dibunuhnya, motif. Itu yang masih teka-teki. Dibunuhnya. Apabila naik ke atas akan dibunuh atau dibantai. Berarti sudah naik ke atas. Ini barangkali jauh sekali dari pikiran bahwa ini soal relationship apa-apa mungkin ya. Sekarang saya tanya kepada Prof. Kita ini laki-laki. Kalau kondisi kita terancam dan kita akan menghadapi sakaratul maut, masih adakah keinginan ngesek? Saya yakin sudah mati. Silakan Abang Kamarudin closing statement Bang kepada pemirsa sekalian. Ke kamera Bang. Jadi apapun yang ingin Abang sampaikan ini. Inilah closing statement dari saya kepada para pelaku yang telah menghabisi nyawa daripada almarhum Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat. Sadar dan bertobatlah. Anda mungkin berpikir bisa lari, tetapi saya katakan dimanapun Anda, kami akan buru, dan Tuhan melihat apa yang saudara perbuat. Sehebat apapun saudara-saudari misalnya melakukan atau merencanakan kejahatan ini, tapi di mata Tuhan semua terbuka. Oleh karena itu, bila Anda membutuhkan perlindungan hukum, segera hubungi saya. Saya berjanji akan melindungi jika Anda mau sadar dan bertobat. Dan kepada semua pemirsa RH saya ucapkan terima kasih, salam kenal, dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Prof. Sobat era sekalian, kehormatan bagi channel ini ya, sudah didatangi oleh pengacara keluarga Brigadir J, yaitu Brigadir Joshua, yaitu Kamarudin Simanjuntak. Tapi kita tetap meminta agar kasus ini berjalan secara transparan, profesional, akuntabel, independen, dan cepat.
Jadi agar dan kemudian berusaha mengungkapkan hal yang sebenar-benarnya demi keadilan bagi siapa saja, terutama bagi korban dan keluarganya. Jadi sahabat era sekalian, mudah-mudahan kita kawal terus ini, dan sekali lagi kita cinta Polri, kita cinta penegak hukum, tetapi tentu kita tidak bisa mencintai orang-orang yang sudah menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya. Ya, siapapun dia, ya kan, siapapun dia. Itu saja sahabat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.